Oke, jadi di sini untuk validasi data yang kedua atau part 2 ini, setelah kita simpan permanen dan keluar nota, jadi nanti di sini tombol hapus ini harus dihilangkan, kemudian diubah. Ini nanti ada beberapa yang bisa diubah. Ada beberapa saja yang bisa diubah nantinya. Dan nanti juga kita akan kunci beberapa di sini. Kita ke Visual Studio Code. Di sini kita ke halaman transaksi. Jadi karena di sini kita akan hapus tombolnya karena sudah permanen dan sudah dicetak dikeluarkan dari nota. Jadi kita akan ditambahkan script di transaksi. Kita ke bagian atas, script di bagian atasnya, di bagian ubah. Ubahnya tidak oke, ubah di bawah ubah ini. Karena di sini dia tidak perlu pakai fungsi lagi, jadi di sini kita langsung isi saja scriptnya di sini. Kita ketik di sini PHP dan kita enter. Di bawahnya ada variabel ID transaksi dan sama dengan variabel D dalam kurung kutip di sini ID transaksi. Kemudian kita kasih titik koma di belakang, kita enter. Di sini ada variabel data. Di sini kita kasih variabel data 5 dengan MySQL query dalam kurung variabel konektor, koma kutip 2 select bintang from transaksi where ID transaksi like kutip di sini variabel ID transaksi kutip tutup. Kemudian simpan like kutip 0. Dan di belakangnya kita kasih titik koma, kita enter. Di sini if dalam kurung MySQL query, di sini MySQL 6 rows, kemudian dalam kurung variabel data 5 tutup kurung double, kemudian buka kurawal, lalu tanda tanya lebih besar, kemudian kita enter. Di bawahnya ada while dalam kurung variabel D5 sama dengan MySQL query di sini kita salah
titik. Di sini seharusnya MySQL query connector select bintang from transaksi where ID transaksi like ID transaksi and simpan like 0. Kemudian rows, oh ya di sini salah. Jadi di sini variabel 5 tutup kurung, kemudian dia di dalam kutip, dia di dalam kurung kedua pertama ini lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita kasih awal, kemudian while variabel d5 sama dengan MySQL fetch array. Kemudian dalam kurung di sini kita kasih variabel data 5. Kemudian kita tutup kurung double, lalu kita buka lagi kurung awal, kemudian kita enter. Di sini ada hapus while. Oke. Kita coba cek lagi ID transaksi sama dengan variabel d ID transaksi titik koma data 5 MySQL sama dengan data 5 sama dengan MySQL query connector koma select bintang from titik koma kemudian if MySQL 6 rows kemudian kurung data 5 tutup 0 while d5 sama dengan MySQL fetch array. Oke, di sini kita tutup dengan tanda tanya lebih besar. Di sini kita coba Ctrl S, kemudian kita coba di sini Inner laundry parcel transaksi 626 berarti paling bawah terakhir. Oke, jadi di sini kita ada kurang script, kita ada kurang menaruh simbolnya di bawah. Jadi di sini kita hapus, kita sambungkan, kemudian di bawahnya kita kasih lebih kecil PHP. Kita lupa untuk menutup PHP-nya. Sini tutup awal 2 kali, kemudian tanda tanya lebih besar. Oke, kita coba Ctrl S, kemudian kita coba run. Oke, jadi di sini sudah ada yang terhapus. Jadi ini sudah permanen ya dia di sini. Jadi di sini dia sudah tersimpan permanen, jadi tinggal dicetak. Jadi di sini untuk yang sudah terhapus, yang sudah tersimpan permanen yaitu yang pertama ini. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi. Jadi untuk fungsi ini kita akan melihat dan juga kita akan mengunci. Jadi dikunci dalam hal ini di dalam ubah data ini ada beberapa yang bisa kita ubah dan ada beberapa yang tidak bisa kita ubah. Kita kembali ke transaksi, ke SC kita lihat di bagian modal bodinya, data transaksi, modal body, method.
Di sini kita isi scriptnya, kita enter dulu. Di sini kita buka lebih kecil dari PHP, kemudian ID transaksi, variabel di sini, variabel ID transaksi sama dengan variabel D dalam kurung kotak kutip ini ID transaksi titik koma, yang kita enter di sini variabel data 6. Soalnya tadi sudah data 5, jadi di sini data 6 sama dengan MySQL query dalam kurung konektor, variabel konektor, koma select bintang from select bintang from transaksi where bintang from transaksi where ID transaksi like ID transaksi like kutip di sini variabel ID transaksi, kemudian kita tutup dengan titik kutip 2, kita titik koma enter, data 6 sebelum MySQL query. Oke, dan di sini if dalam kurung ini MySQL 6 rows dalam kurung variabel data 6 terus variabel data 6 di sini data 5 tutup kurung, kemudian lebih besar dari 0, kita tutup kurung, sini kita buka kurung, kemudian kita enter, while dalam kurung ini variabel D6 sama dengan MySQL fetch array dalam kurung variabel data 6. Dan di sini kita tutup kurung double, kemudian kita buka kurung lagi. Di sini kita kasih variabel nilainya sama dengan variabel D dalam kurung kotak kutip ini kita kasih untuk simpan, lalu kita titik koma di belakang, lalu kita tutup kurawalnya, kita enter, tutup kurawalnya lagi, kemudian di bawahnya ada echo variabel hasil titik koma
kemudian kita tutup PHP, tanda tanya lebih besar. Jadi di sini kita lupa untuk kutip dua. Oke, untuk di sini kita hapus saja. Lalu kita coba save. Oke. Jadi di sini yang tidak ada tombol hapusnya, ini dia sudah bersifat permanen atau simpan permanen. Jadi yang ini belum tidak bersifat permanen, tapi dia bisa kita ubah. Kita bisa ubah tapi di data-data tertentu. Karena data-data lainnya nanti kita kunci dan nanti diubahnya itu di data-data tertentu. Jadi di sini diubah ini kita akan mengunci tanggal terima petugas yang menerima dengan pelanggan, karena di sini mereka yang sudah menyerahkan, jadi kita kunci saja. Sedangkan petugas yang menyerahkan atau tanggal atau nama penerima atau statusnya kita bisa ubah, karena tanggalnya juga kan tidak tentu. Jadi di sini kan bisa kita undurkan tanggalnya, seperti contohnya seperti tanggal 31, tenggat seperti tanggal 2, atau tergantung dari si pelanggannya, dia mau ambilnya hari apa atau tanggal berapa. Jadi di sini kita akan kunci, kita kembali ke script, kita lihat di bagian tugas tanggal terima di input tabnya ini. Dan di sini input tab tipenya di sini kita tambahkan script. Tipenya di sini kita tambahkan lebih kecil, hanya PHP. Kemudian if dalam kurung variabel nilai, if dalam kurung variabel nilai status kurung ambil nilai sama dengan sini kutip, dan kutipnya 1, kemudian tutup kurung, lalu kita buka kurawal. Sini kita hapus kurawal 1 dulu. Ini datanya lebih besar, disable, lebih kecil tanda tanya PHP, tutup kurawal. Kemudian datanya lebih besar, date. Oke, kita ke bawah, mana tadi tanggal, ada yang kita salah di bagian tadi. Bagian mana yang kita ubah tadi? Pada data ya, ini harusnya ada 6 karena semuanya ada 6 ya. Kita Ctrl S, kita coba cek, diubah, ini belum juga. Coba kita lihat tanggal. Jadi di sini kita salah taruhnya. Ini taruhnya sebenarnya di tanggal
Jadi di sini sebenarnya bukan di tanggal ambil, tapi di atas tanggal terima. Kita coba Ctrl S, kita coba cek. Oke, di sini sudah terkunci, tapi di tanggal terimanya saja. Tanggal terima tugas yang menerima dan tanggal. Oke, tapi tidak apa, yang penting satunya sudah terkunci. Kita coba lihat ke script lagi. Di sini kita tambahkan variabel nilai. Kita Ctrl S, kemudian kita coba tes. Kita lihat kembali. Oke, jadi ada satu di sini. Jadi untuk tanda satu ini bagi yang sudah tersimpan. Jadi yang belum tersimpan itu dia tandanya 0 di sini. Tersimpan terkunci. Jadi yang terkunci itu baru satu. Di sini satu kalau sudah terkunci. Dan yang belum terkunci itu masih 0. Jadi di sini yang kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Jadi di sini untuk tanggal terimanya kita refresh dulu. Jadi di sini untuk tanggal terimanya sudah terkunci. Di sini saatnya kita membuat lagi petugas yang menerima. Oke. Kita lupa Ctrl S tadi. Ya. Jadi di sini sudah hilang satunya. Jadi di sini sudah ada yang terkunci satu. Jadi sekarang kita akan membuat yang petugas menerima. Untuk sekarang kita buat untuk yang petugas menerima. Oke, select class from record name ID petugas. Nah, di sini kita kecil tanya PHP if dalam kurung variabel nilai sama dengan titik 21, lalu tutup, kemudian kita buka kurawal. Di sini tanda tanya lebih besar, disable, ini lebih kecil, tanda tanya PHP, tutup kurawal, kemudian tanda tanya lebih besar, lalu tanda tanya lebih besar, tanda tanya juga lebih besar, dan titik S, titik 2, lalu titik koma, titik 21 saja, titik koma belakang. Jadi di sini kita coba Ctrl S dulu, lalu kita rapikan dulu. Kita coba Ctrl S, kemudian kita coba cek. Oke, jadi di sini petugas yang menerima juga sudah terkunci, sudah di lock. Kemudian sekarang kita akan buatkan lagi di pelanggan. Kita kembali ke script. Kita lihat dulu pelanggan. Oke, di sini kita buatkan seperti tadi. Di bawah di pelanggan. Ini select.
saya jadi pelanggan titik. Oke, kita buatkan di bawah sini. Kita buat di atas ini saja. ID pelanggan, kemudian PHP if dalam kurung variabel nilai sama dengan tip 1, lalu tip 1 dan kita tutup kurung, lalu tanda kurawal, kurung kurawal ini tanda tanya lebih besar, disable, lebih kecil tanda tanya PHP, tutup kurawal, tutup kurawal, kemudian tanda tanya lebih besar. Oke, jadi di sini kita coba save, kemudian kita coba cek apakah pelanggan juga sudah terkunci. Oke, jadi di sini ketiganya sudah terkunci. Untuk tanggal terima, petugas yang menerima, dan pelanggannya sudah terkunci. Oke, jadi di sini yang bisa kita ubah cuma tanggal ambil, petugas yang menyerahkan, nama penerima, dan juga status. Oke, jadi setelah ini kita akan membuat script untuk menghapus tombol ubah ini. Jadi kita akan menghapus tombol ubah ini, jadi dia menurut status. Jadi jika statusnya sudah selesai maka dia akan muncul tombol. Oke. Jadi di sini kita ke script kita dulu. Kita lihat di bagian atas ini. Tugas 1. Lihat di bagian atas. Aksi teori PHP 1 query. Jenang tugas. Oke, kita buatkan di bagian bawah TD. Nah, kita buatkan di bawah TD ini. Sini kita lebih kecil tanda tanya PHP. Ini di bawah TD ini PHP tanda tanya PHP if dalam kurung variabel D, kemudian kurung kotak ini status, lalu tutup kurung, kemudian sama dengan, lalu ini kita mulai dari mana ini, kita mulai dari siap diambil saja. Kita mulai dari siap diambil, siap diambil. Siap diambil, kemudian or variabel D dalam kurung kutip status, lalu sama dengan status sama dengan di sini kita kasih kutip selesai, tutup, lalu tanda tanya lebih besar. Di sini kita kasih tutup, dibuka kurawal dulu. Setelah itu
Di belakang huruf ini kita kasih PHP. Ini kita buka dulu PHP, tanda tanya PHP, kemudian tutup kurawal, lalu else. Ini untuk else nya kita buka kurawal lagi, tanda tanya lebih besar, kemudian huruf, kemudian penutupnya di sini di belakang A, di sini lebih kecil, tanda tanya PHP, kemudian tutup kurawal, lalu tanda tanya lebih besar. Oke, kita coba Ctrl S, kemudian kita cek. Oke, jadi di sini untuk aksinya tanda ubahnya sudah kita hapus, kita delete di sini. Dan di sini bisa kita tambahkan seperti ini, kita kasih titik-titik di bawah. Ketiga, kita simpan. Kemudian kita oke, jadi dia tandanya seperti ini. Jadi nanti kita akan buatkan icon. Di sini kita akan buatkan satu icon. Kita pergi ke Google dulu. Kita ketik W3 di sini. Kita cari saja. Kita sambungkan dulu ke jaringan. Hotspot. Dulu. Oke. Yes, online web tutors. Oke. NC bootstrap 4 reference. Kita ke W3. Kita ke W3 CSS di W3 icons. Di sini example. Kita try it yourself. Oke, jadi disini kita ketik saja scriptnya, kita hapus dulu titiknya. Di sini kita pakai ikhlas, kemudian sama dengan kutip 2, ikhlas kutip 2 sama dengan material icons, tutup, kemudian style sama dengan kutip 2, font size titik 2 18px, titik koma, colornya titik 2, kita kasih biru, blue, kutip 2 tutup, dan tandaku, simbol dan hashtag X
Teknik E877 titik koma, kita tutup i nya /i, tutup, kita coba Ctrl S, kita cek apakah jadi. Belum tadi tandanya di sini. Oke, di sini kita akan mencoba lagi di bagian transaksi. Oke, di sini kita tambahkan, kita coba lihat trail icons. Oke, kita coba cek sekali lagi. Kita Ctrl S, kita coba cek. Oke, sudah muncul centang 2-nya, sudah muncul di sini. Kemudian di sini kita perbaiki untuk tanggal terimanya. Di sini kita pergi ke transaksi. Oke, jadi di sini untuk tanggalnya sudah kita buat scriptnya. Jadi di sini dia sudah muncul ya, 31 Oktober. Kemudian di sini kita akan membuat konfirmasi. Jadi ketika nanti kita hapus, dia akan muncul satu pesan atau notif di atas ini. Dan di dalam notif tersebut dia bertanya apakah Anda ingin menghapus. Jadi untuk tombol notifikasinya itu dibuat muncul agar dapat meminimalisir bahwa dia menghapusnya karena ingin menghapus atau salah tekan tombol. Di sini kita mulai dulu dari data petugas di bagian hapus. Dari data petugas dihapus ini. Di sini kita isi scriptnya. Jadi di sini klik sama dengan kutip 2 return confirm dalam kurung yakin ingin menghapus data sekarang. Jadi di sini dia bertanya, notifnya bertanya di sini. Dan kita tutup dengan titik koma. Lalu kita Ctrl S, kita coba lihat di bagian petugas. Kita coba untuk hapus. Ya, dia akan muncul notif seperti ini. Jadi dia bertanya yakin ingin menghapus data sekarang. Kemudian di sini kita buatkan juga untuk pelanggan. Kita ke pelanggan. Di sini klik sama seperti tadi, sama dengan kutip 2 klik return confirm dalam kurung kutip yakin ingin menghapus data sekarang ya, yang titik koma. Lalu kita buatkan juga untuk jenis cucian juga.
kita kompres dulu. Kita ke jenis cucian. Jenis cucian. Oke, di sini on klik. Return confirm. Confirm dalam kurung yakin ingin menghapus data sekarang, yakin ingin menghapus data sekarang dan tutup. Return confirm. Ini di belakang titiknya. Oke. Kemudian kita kontrol E, lalu kita ke transaksi juga. Di bagian hapus delete-nya. Sini on klik. Keep return confirm dalam kurung tip yakin ingin menghapus data sekarang tanya kita lakukan. Kemudian kita kontrol, kemudian kita ke detail transaksi juga. Kita lihat di bagian hapusnya. On klik tip 2 confirm apa itu confirm return confirm dalam kurung yakin ingin menghapus data sekarang tanda tanya aktif. Di sini kita perbaiki. Oke, coba kita testing. Di sini kita coba satu persatu dari petugas. Kita coba hapus. Oke, yakin motifnya muncul. Kemudian kita ke pelanggan.
sini hapus. Oke, notifnya juga muncul. Lalu ke jenis cucian, kita coba hapus. Oke, muncul notif. Kemudian ke transaksi, kita coba hapus. Oke, muncul notif juga. Kemudian kita coba ke detail. Oh ya, detail karena sudah permanen ya, tidak bisa diubah. Tapi di bagian detail ini belum dicetak, jadi coba kita, oh iya, sudah dicetak tapi tidak bisa karena kita sudah hilang. Jadi di sini tidak bisa kita untuk hapus. Di sini kita coba ke transaksi, kita coba ke script transaksi, model body, return confirm, yakin kamu ingin merubah, bukan ingin merubah pesanannya, terus update transaksi. Transaksi kita coba ke, kita tulis dulu, kita coba ke petugas di bagian form edit, edit data, berapa di form edit data. Di sini juga kita tambahkan submit sama dengan kutip 2, submit sama kutip 2, return confirm dalam kurung kutip yakin ingin menghapus data sekarang, dan kita titik koma. Kemudian kita ke pelanggan, di bagian kemudian di pelanggan juga kita tambahkan di bagian sini, ini tambahkan seperti di petugas tadi, on submit sama dengan kutip 2, confirm return confirm dalam kurung yakin ingin menghapus data sekarang. Kemudian kita ke jenis cucian juga, di sini on submit sama dengan kutip 2, return confirm dalam kurung kutip yakin ingin menghapus data sekarang. Sorry, di sini kita ganti dengan mengubah. Yang pelanggan juga kita ganti dengan mengubah. Petugas juga mengubah. Dan di jenis cucian ini kita save all dulu semuanya, kita coba tes. Kita coba dari petugas, kita coba mengubah tes ganti 3. Oke, akhirnya mengubah data sekarang, muncul notif.
Kemudian pelanggan kita coba ubah jadi terus Nana. Kita coba oke, akhirnya mengubah data sekarang. Kemudian jenis cucian kita coba ubah harganya menjadi 101. Oke, akhirnya mengubah. Kemudian kita coba ke transaksi, kita ubah, tidak bisa. Ini untuk validasi part 2 ini kita selesai. Ini tidak bisa diubah karena kita cuma mempunyai 3 data petugas di sini. 3 data untuk transaksinya, 3 data saja. Kemudian di sini petugas sudah bisa kita ubah. Kita ganti dengan 9 juga tidak bisa. Bisa sih, tapi maksudnya notifnya akan muncul yakin ingin mengubah data sekarang. Kemudian hapusnya juga notifnya sudah muncul. Kemudian pelanggan juga hapus, notifnya sudah muncul yakin ingin menghapus data sekarang. Dan ubah juga yakin dan else yakin ingin mengubah data sekarang. Kalian pelanggan tugas coba ubah daya kelas, yakin ingin mengubah data sekarang. Oke, kemudian kita coba hapus, muncul juga notif yakin ingin menghapus data sekarang. Oke, untuk validasi data part 2 nya sudah selesai.